Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 beranggotakan Herlina dengan NPM 1911090243, Mustika Sari Alamsyah dengan NPM 1511090223, Rizvita Anggraini dengan NPM 1911090249, Amrifatul Ikram dengan NPM 1911090281. Di sini kami akan membahas analisis rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP di SMA 1 Padang Cermin dengan materi pokok impuls dan momentum. Memahami desain pembelajaran. Karakteristik desain pembelajaran. Berpusat pada peserta didik, desain pembelajaran seharusnya mempertimbangkan suatu pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana peserta didik yang mengaruhi konten, aktivitas, materi, dan fase belajar. 2. Berorientasi tujuan. Mendesain pembelajaran dengan menyajikan tujuan secara akurat merupakan titik sentral dalam proses desain pembelajaran. Tujuan merupakan pijakan dasar dalam mengembangkan materi, strategi, dan metode pembelajaran. Adapun dalam RPP yang dianalisis sudah berorientasi tujuan, yaitu 1. Peserta didik mampu memformulasikan konsep momentum dan impuls. 2. Peserta didik mampu menerapkan konsep momentum dan impuls dalam kehidupan sehari-hari. 3. Peserta didik mampu merumuskan hukum kekekalan momentum. 4. Peserta didik mampu menganalisis jenis-jenis tumbukan. Landasan psikologi desain pembelajaran. A. Behaviorisme. 1. Belajar. Perubahan perilaku akibat interaksi stimulus respon. Belajar merupakan perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus pada RPP terdapat pada kegiatan inti, asking question and defining problems. Skill berupa pendidikan pembimbing peserta didik lain untuk menanggapi dan memecahkan masalah. Selanjutnya, peserta didik memberikan respon pertanyaan yang diajukan teman sebayanya agar mendapatkan pemecahan masalah tentang materi, momentum, dan 2. Penguatan positif dan negatif. Aliran behaviorisme berpandangan bahwa belajar dapat dipahami, dijelaskan, dan diprediksi secara keseluruhan melalui kejadian-kejadian yang dapat diamati, yakni perilaku peserta didik serta antecedent dan konsekuensi lingkungan. B. Belajar situasi learning teori atau disebut dengan situasi cognition biasanya memfasilitasi peserta didik terlibat secara aktif dalam berbagai tugas yang diaplikasikan dengan dunia nyata. Mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran. A. Analisis kebutuhan. 1. Kondisi yang diharapkan atau desired status, kondisi yang diharapkan sesuai dengan identifikasi kebutuhan pembelajaran pada RPP belum diterapkan. Kondisi yang diharapkan: tenaga pendidik memiliki web blog dan mampu mengintegrasikan dan menggunakan dalam proses pembelajaran. 2. Kondisi yang sebenarnya atau actual status. Kondisi yang sebenarnya pada RPP, tenaga pendidik hanya mengarahkan peserta didik menggunakan media dan alat seperti laptop, LCD dan proyektor, video dan gambar, serta RKPD. Kesenjangan atau kebutuhan seharusnya jika kita mengarah pada kondisi yang diharapkan, tenaga pendidik memiliki situs web blog karena dapat membantu pengajar mengupload bahan ajar ke dalam blog yang dimaksud. B. Macam-macam kebutuhan pembelajaran.
1. Kebutuhan normatif. 2. Kebutuhan komparatif. 3. Kebutuhan yang dirasakan. 4. Kebutuhan ekspresif. 5. Kebutuhan antisipatif atau mendatang. 6. Kebutuhan insiden kritis. Seharusnya RPP tersebut terdapat kebutuhan desain pembelajaran sebagai titik acuan keberhasilan pada proses pembelajaran. C. Proses identifikasi kebutuhan pembelajaran. Pada saat membandingkan antara konsep atau teori dengan norma-norma, aturan kebijakan pemerintah, standar kurikulum terhadap siswa. 1. Konsep atau teori terdapat hubungan signifikan antara stimulus dengan respon. Behaviorisme. Misalnya, pendidik memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya tentang teori momentum dan impuls, dan diharapkan peserta didik mengajukan pertanyaan kepada pendidik tentang materi yang belum dipahami tentang momentum dan impuls. 2. Norma atau kurikulum. Kurikulum fisikal untuk sekolah menengah atas yakni menguasai materi momentum dan impuls. 3. Fakta atau realitas. Siswa SMP memiliki motivasi rendah untuk menguasai materi momentum dan impuls. Padahal guru telah berulang-ulang jelas membelajarkannya. Menganalisis pembelajaran. A. Kompetensi standar kompetensi dasar. 1. Kompetensi yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut. 2. Menunjukkan perilaku jujur, santun, responsif, dan proaktif. 3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 2. Standar kompetensi. 3.10 Menerapkan konsep momentum dan impuls serta hukum kekekalan momentum dalam kehidupan sehari-hari. 4.10 Menyajikan hasil pengujian penerapan hukum kekekalan momentum, misalnya bola jatuh bebas ke lantai dan roket sederhana. 3. Kompetensi dasar. 3.10.1 Memformulasikan konsep momentum dan impuls serta keterkaitan keduanya. 3.10.2 Menerapkan konsep momentum dan impuls dalam kehidupan sehari-hari. 3.10.3 Merumuskan hukum kekekalan momentum. 3.10.4 Menganalisis jenis-jenis tumbukan. 4.10.1 Melakukan percobaan sederhana mengenai tumbukan. 4.10.2 Mempresentasikan hasil percobaan di depan kelas. 4. Tujuan pembelajaran, yaitu 1. Peserta didik mampu memformulasikan konsep momentum dan impuls. 2. Peserta didik mampu menerapkan konsep momentum dan impuls dalam kehidupan sehari-hari. 3. Peserta didik mampu merumuskan hukum kekekalan momentum. 4. Peserta didik mampu menganalisis jenis-jenis tumbukan. B. Taksonomi pembelajaran. Klasifikasi tujuan pembelajaran berdasarkan domain pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diidentifikasi dalam 3 domain, yaitu domain kognitif. Domain kognitif adalah suatu ranah kemampuan berpikir tentang fakta-fakta spesifik, pola prosedural, dan konsep dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan intelektual. Domain afeksi. Domain afeksi meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat emosional, seperti perasaan, nilai, apresiasi, motivasi, dan sikap. 3. Domain psikomotorik adalah mengingat kembali
3. Domain psikomotorik adalah mengingat kembali fakta-fakta tertentu, pola prosedural, dan konsep untuk membantu pengembangan kemampuan intelektual dan keterampilan. Menganalisis karakter peserta didik. A. Karakteristik umum. Karakteristik umum seperti perbedaan budaya, suku, agama, umur, gender, dan latar belakang status sosial sangat berguna dalam mendesain pembelajaran. B. Kompetensi awal. Setelah menganalisis karakteristik umum, hal penting yang berikutnya adalah memahami kompetensi awal peserta didik sebelum memulai pembelajaran yang diberikan. Peserta didik datang ke ruang kelas dengan berbagai pengetahuan dasar tentang materi, momentum, dan impuls. Sebelum memulai pembelajaran, guru memberikan pengarahan untuk berdoa menurut keyakinan masing-masing peserta didik. C. Gaya belajar. Gaya belajar dipandang sebagai proses dalam mempengaruhi hasil belajar. Gaya belajar dari masing-masing peserta didik berbeda-beda. Kecerdasan jamak. Kecerdasan jamak adalah kemampuan, keterampilan, atau bakat yang dimiliki seseorang untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi. Kecerdasan jamak tidak dapat dianalisis dalam RPP. Merumuskan tujuan pembelajaran. A. Klasifikasi tujuan pembelajaran khusus. Rumusan tujuan pembelajaran. Rumusan tujuan pembelajaran khusus dibagi dalam 3 kategori, yaitu domain kognisi, domain afektif, dan domain psikomotor. Di dalam RPP rumusan tujuan pembelajaran menggunakan domain kognisi. B. Aspek tujuan pembelajaran khusus. Aspek dalam mengembangkan rumusan tujuan pembelajaran memenuhi kriteria SMART, spesifik, measurable, attainable, realistis, target, atau time-bound. 1. Spesifik. Contohnya, peserta didik mampu menerapkan konsep momentum dan impuls dalam kehidupan sehari-hari. 2. Measurable. Dapat diukur dalam tujuan pembelajaran pada RPP belum diterapkan, seharusnya sudah terlatih karena sebagai tolak ukur ataupun motivasi dalam proses pembelajaran. Attainable dicapai, contohnya peserta didik mampu memformulasikan konsep momentum dan impuls. Realistis, tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah. Dalam tujuan pembelajaran pada RPP belum terdapat poin realistis. Target. Dengan RPP, setiap pernyataan tujuan yang dirancang sudah memiliki target sesuai dengan apa yang akan dipelajari, dan contohnya peserta didik mampu merumuskan hukum kekekalan momentum. Peserta didik mampu menganalisis jenis-jenis tumbukan dan dihubungkan dengan waktu. Mengembangkan instrumen penilaian. A. Penilaian. Penilaian merupakan bagian integral dalam pembelajaran. Penilaian adalah proses pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan dengan sengaja di ruangan kelas dengan maksud untuk memperbaiki kinerja yang akan datang. B. Prinsip-prinsip penilaian. Prinsip-prinsip yang dimaksud di sini yaitu keadilan, keandalan, validitas atau kesahihan, dan kewajaran. Suatu keandalan dapat diandalkan ketika hasil yang sama terjadi terlepas kapan dan siapa yang melakukan penilaian. Validasi merujuk pada akurasi dari suatu penilaian, apakah alat penilaian mengukur apa yang semestinya diukur atau tidak. Kewajaran yang dimaksud adalah penilaian yang tidak biasa, tidak berat sebelah, atau tidak adil. C. Penilaian autentik. Penilaian autentik adalah suatu bentuk penilaian terhadap proses hasil belajar yang merefleksikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan melalui tugas-tugas aktual dan kontekstual berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Mengembangkan strategi pembelajaran. A. Pendekatan, strategi, metode, taktik.
Pendekatan. Pendekatan merupakan arah umum yang jelas dan perinci tentang pembelajaran dalam RPP yang dianalisis. Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah sains, teknologi, engineering, and mathematics STEM. Dua metode dan taktik merupakan suatu upaya untuk mengimplementasikan rencana yang disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. B. Mengembangkan aktivitas pembelajaran. 1. Aktivitas pendahuluan merupakan suatu bentuk aktivitas awal untuk memberikan motivasi, menginformasikan pengetahuan dan keterampilan prasyarat yang harus dikuasai, dan tujuan atau standar kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran. Pada RPP, aktivitas pendahuluan dimulai dari 1. Pendidikan meminta ketua kelas untuk memimpin berdoa agar proses belajar mengajar berjalan dengan baik. 2. Pendidik mengecek kehadiran peserta didik. 3. Pendidik sebelum melakukan pembelajaran memberikan motivasi kepada peserta didik. 4. Pendidik menyampaikan inti tujuan pembelajaran hari ini. 2. Pelaksanaan inti. Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Kegiatan inti dalam RPP dimulai dari mengajukan pertanyaan dan mendefinisikan masalah. 2. Mengembangkan dan menggunakan model atau teknologi. 3. Merencanakan dan melaksanakan investigasi teknik. 4. Menganalisis dan menginterpretasikan data matematika. 5. Menggunakan matematika dan berpikir komputasional. 6. Membangun penjelasan dan merancang solusi. 7. Terlibat dalam argumen. 8. Memperoleh, mengevaluasi, dan mengkomunikasi informasi. 3. Aktivitas penutup. Kegiatan penutup dalam RPP sebagai berikut. 1. Pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan kesimpulan dari pembelajaran. 2. Pendidik menguatkan kesimpulan yang telah disampaikan oleh peserta didik. 3. Pendidik beserta peserta didik mengevaluasi rangkaian aktivitas pembelajaran. C. Mengembangkan media pembelajaran. Pengembangan media pembelajaran di sini mengarah pada pemilihan media yang digunakan dalam pembelajaran. Media yang dimaksud dalam RPP mencakup media cetak berupa LKPD, media visual berupa gambar, media audio visual berupa video, objek nyata berupa LCD dan proyektor, serta laptop dan alat berupa spidol, papan tulis, dan penghapus. Mengembangkan bahan pembelajaran. Konsep bahan pembelajaran. Bahan cetak bersumber dari buku Martin Kangnan kelas 10 SMA atau MA, Sunardi kelas 10 SMA atau SMA. LKPD, alat bantu visual, LCD, proyektor gambar, alat bantu audiovisual berupa video, alat bantu lainnya, spidol, papan tulis, dan penghapus. B. Sistem pembelajaran. Dalam RPP, sistem pembelajaran hanya menggunakan satu sistem, yaitu sistem pembelajaran mandiri dan sistem pembelajaran tatap muka. Seperti 1. Penugasan individu dan pembelajaran kelompok. 2. Pembelajaran tatap muka seperti proses kegiatan belajar mengajar saat di kelas, di mana guru sebagai pemberi materi dan siswa sebagai penerima materi atau responden. Mengevaluasi pembelajaran. Evaluasi formatif merupakan suatu proses pengumpulan data yang berkaitan dengan produk
Mengevaluasi pembelajaran. A. Evaluasi formatif merupakan suatu proses pengumpulan data yang berkaitan dengan produk yang telah didesain dan dikembangkan untuk mengetahui berbagai kekurangan sebelum produk tersebut disebarluaskan berdasarkan target atau sasaran penggunaannya. Dalam RPP, evaluasi kelompok kecil untuk penyuluhan agar menggunakan implementasi dan revisi. Contohnya, pendidik membagi kelompok-kelompok yang masing-masing terdiri dari 5 sampai 6 peserta didik, yang mana setelah itu pendidik memberikan penguatan kepada masing-masing kelompok dan memberikan evaluasi setelah melakukan sejumlah rangkaian aktivitas pembelajaran. Evaluasi sumatif dalam pembelajaran dapat dikatakan sebagai suatu proses pengumpulan data dan informasi agar dapat membuat keputusan untuk menerima atau menolak suatu proses pembelajaran. C. Evaluasi konfirmatif merupakan evaluasi yang dilakukan dari waktu ke waktu setelah melakukan kegiatan revisi atau perbaikan terhadap penggunaan suatu produk pembelajaran dan mengambil keputusan untuk menerapkannya dalam proses pembelajaran. Penggunaan produk pembelajaran dari waktu ke waktu mengalami perubahan, yang dulunya menggunakan LKS beralih ke LKPD. Sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.